elit-elit penguasa di Indonesia, mereka berpesta menjara sumber daya alam kita habis-habisan. Ya, salah satu contohnya adalah korupsi timah yang menurut audit dari BPKP itu senilai 300 triliun. Sebuah angka yang luar biasa. Kalau kita konversi, itu bisa untuk mengembangkan kehidupan pertanian kita. Di mana saat ini Indonesia masih bergantung pada impor kebutuhan pokok pangan, yaitu beras. Nah, bisa dibayangkan ya, uang segitu juga sebenarnya juga bisa dipakai untuk meningkatkan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kenaikan uang kuliah tunggal yang saat ini juga diprotes oleh berbagai mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, yang menarik di sini, pernyataan Ibu Sri Mulyani baru-baru ini mengatakan bahwa prospek ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju itu masih jauh. Ya, memang kalau kita perhatikan memang masih jauh ya kalau kita lihat fondasi dasar ekonomi Indonesia. Misalkan masalah tingkat pendidikan kita juga masih di bawah rata-rata, kemudian juga ketergantungan kita pada impor sangat tinggi, terutama untuk bahan pangan. Yang sebenarnya kan kalau kita cermati dengan seksama, ketergantungan kita terhadap impor pangan itu sangat berisiko tinggi bagi 270 juta penduduk Indonesia. Itu sebuah populasi yang besar loh ya. Kalau itu terguncang pasti terjadi kekacauan. Nah, yang menarik lagi ya di sini, indeks korupsi kita juga ternyata termasuk dalam kategori yang cukup parah. Karena kita termasuk dalam negara-negara yang mempunyai tingkat korupsi yang tinggi. Nah, itu bisa dicek rata-ratanya di indeks korupsi negara-negara dunia oleh beberapa lembaga survei. Nah, ini memprihatinkan. Di tengah kesulitan rakyat Indonesia yang dibebani dengan kenaikan harga pangan, kemudian energi, dan juga naiknya harga uang kuliah, itu muncul kasus-kasus korupsi yang besar. Yang menguat belakangan ini adalah kasus di Tata Niaga Timah yang terjadi di Bangka Belitung yang merugikan negara sekitar 300 triliun. Dan itu menjadi sebuah kasus besar, skandal besar. Karena kemarin muncul sebuah gesekan antar penegak hukum, yaitu antara kepolisian dengan kejaksaan. Kalau dulu kita ingat ada gesekan juga antara KPK dengan kepolisian, kali ini kepolisian dengan kejaksaan. Sebenarnya kondisi negara ini sangat carut-marut sekali ya. Jadi kita jangan berharap terlalu banyak dalam 10 tahun ke depan. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan, mendasar terhadap bangsa ini, saya yakin negara kita tidak akan beranjak ke arah kemajuan. Ya cuman berdiri di sini. Karena kita terlalu permisif terhadap budaya korupsi di negeri ini. Yang justru pemainnya itu bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang mempunyai kekuatan uang, kemudian juga punya kekuatan politik. Dan kalau kita perhatikan, sekarang ini partai-partai politik itu juga tidak berdaya menghadapi sepak terjang dari oligarki, di mana seorang pengusaha menjadi penguasa dan penguasa menjadi pengusaha. Nah, tidak ada ketegasan garis seperti ini membuat masyarakat kecil yang tersiksa. Jadi yang bermain mendapatkan keuntungan itu adalah elit-elit penguasa di negeri ini, pengusaha maupun penguasa, yang membayarnya adalah rakyat kecil. Rakyat kecil harus membayar harga pangan yang selalu naik, kemudian juga listrik yang selalu naik, uang kuliah yang tidak murah, kemudian yang tak kalah penting adalah lapangan pekerjaan yang tidak tumbuh secara signifikan. Meskipun didengung-dengungkan banyak investor di negeri ini, ternyata investor itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pengurangan pengangguran di Indonesia. Ya, apalagi kabarnya program-program hilirisasi yang dilancarkan oleh pemerintahan Jokowi itu tidak berdampak secara signifikan juga buat perekonomian Indonesia. Yang diuntungkan adalah investor aja. Indonesia cuma mendapatkan namanya royalti dan pajak, dan nilainya itu juga tidak
signifikan juga kalau dibandingkan dengan hasil penjualan dari sumber daya alam kita. Kita di tanah kita sendiri, justru tanah kita itu sebenarnya dirampok oleh para investor dan kita cuma mendapatkan remah-remah. Belum lagi kerusakan lingkungan, belum lagi keterpinggirannya masyarakat sekitar tambang yang kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Ya, ini yang perhatikan ya. Di mana penguasa, pengusaha yang berkuasa atau yang menguasai sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia ini, mereka berpesta pora dengan hasil korupsi, hasil kong kali kong untuk biaya hidup masyarakat kecil, sementara rakyat kecil tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Gaji pun juga tidak naik secara signifikan. UMR juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup standar rata-rata masyarakat Indonesia, apalagi yang tinggal di daerah terpencil. Sektor pertanian pun juga tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Belum lagi kalangan rakyat kecil seperti nelayan juga mereka tidak mendapatkan kemajuan yang berarti, karena mereka juga kalah dengan pemodal-pemodal besar. Belum lagi para pencuri-pencuri ikan dari negara-negara lain yang dengan jor-joran mencuri ikan di Indonesia. Meskipun pemerintah sudah melakukan pengawasan ketat, tapi dampaknya juga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Karena tentu saja masih ada saja para pencuri-pencuri sumber daya alam kita, baik yang secara resmi maupun tak resmi. Ya. Inilah harusnya menjadi keprihatinan kita, bahwa negeri kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Kalau kita terus membiarkan seperti itu, ya bukannya tidak mungkin kita hanya akan begini-begini saja. Karena prospek kita, seperti dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, untuk menjadi negara maju masih jauh dari harapan. Karena tidak banyak inovasi yang kita hasilkan untuk mengubah kehidupan negara kita sendiri. Ya, kita masih bergantung atau menjadi pasar negara lain. Kita masih menjadi pasar yang empuk buat produk-produk dari luar negeri. Sementara itu kita tidak bisa menghasilkan produk yang kompetitif di pasar dunia. Nah, kita masih mengandalkan sumber daya alam ya. Kita belum bisa membuat produk-produk turunan untuk dijual ke negara-negara lain. Ya, apalagi sekarang ini tingkat korupsi kita yang tinggi membuat perekonomian kita menjadi tidak efisien. Akhirnya semua menjadi mahal, kuliah mahal, harga makanan mahal, harga energi listrik mahal, harga BBM jadi lebih mahal, dan semua menjadi lebih mahal. Apalagi untuk beli perumahan, jelas itu sangat tidak mungkin. Dan puncak dari frustasi pemerintah ini, sekarang pemerintah berusaha menggali dana masyarakat, salah satunya dengan tabungan perumahan rakyat yang tidak tahu itu untuk apa. Yang jelas itu adalah penggalangan dana dari masyarakat yang mungkin diharapkan bisa menyokong APBN kita. Karena sebenarnya kan APBN kita sudah istilahnya tipis sekali untuk dikembangkan. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu selisihnya cuma dikit, karena kita juga terbeban dengan utang luar negeri yang gila-gilaan. Sementara dampaknya dalam jangka dekat itu tidak terlalu signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan juga produktivitas kita juga tidak meningkat dengan pesat dengan pembangunan infrastruktur itu. Karena harga-harga masih tinggi, kemudian juga lapangan kerja juga masih rendah. Jadi artinya kita masih banyak mengalami kesulitan meskipun jargon-jargon pembangunan ekonomi kita itu gila-gilaan dilakukan pemerintah, tapi faktanya jauh dari itu. Masyarakat masih sulit mencari uang dan mereka juga masih hidup dalam keterbatasan dan selalu was-was kalau ada pengumuman dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM, harga beras, harga listrik, dan harga-harga yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kita perspektif bahwa kondisi hari ini Indonesia dan 10 tahun ke depan itu tidak akan banyak mengalami perubahan kalau kita mencermati dengan cermat fondasi ekonomi Indonesia hari ini.